Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Rizky, dan kali ini kita akan membahas sepatu New Balance MS24 LHN2 dengan warna blue navy ya. Oke, seperti biasa kita akan review boxnya dulu ya. Jadi ini adalah original BNIB kawan-kawan ya. Oke, ini penampakan boxnya kurang lebih seperti ini. Ada logo New Balance nya besar. Oke, jadi di sini tertera keterangan model sepatu New Balance MS24 LHN2 size 43, dan di sini ada barcode ya kawan-kawan ya. Oke, terus sepatu ini juga dibuat di Cina dan diimpor oleh PT MAP Aktif Adi Perkasa. Oke, ini kita bisa lihat komposisi atasnya sintetis 63%, mesnya 37%, solnya karet 100%. Penampakan kertas sepatunya BNIB seperti ini kawan-kawan ya. Ada logo New Balance ya, dan tertulis Fairly Independent. Oke, udah cukup itu aja kita review boxnya, langsung kita ke sepatunya. Oke, kita sudah bisa lihat di depan sekarang sudah ada model sepatunya, kurang lebih dari sisi samping seperti ini, dan sisi dalamnya seperti ini, sisi depannya seperti ini, dan dari belakang seperti ini. Oke, cukup. Mungkin desain modelnya cukup keren sih buat gue. Oke, langsung kita ke lihat detail finishingnya ya. Seperti biasa sih gue ngecek antara midsole dan uppernya aja sih. Oke, dari depan dulu cukup rapi, tidak ada terlihat lem-lem yang lem-lem yang bleber atau tidak rapi. Oke, sampai belakang juga cukup rapi. Oke, perfect. Antara upper dan midsole finishingnya cukup baik. Terus untuk jahitannya sendiri kita cek. Oke, rapi. Di bagian sini juga rapi. Oke, di sini juga rapi. Jahitan lidah sepatu. Oke, di sini juga tidak ada cacat ya, benar-benar perfect sih. Oke, itu aja mungkin detail finishing. Jadi kesimpulannya cukup baik sepatu ini ya kawan-kawan ya. Oke, sekarang kita bahas komposisi material dari sepatu ini ya. Jadi kalau saya pegang bahannya untuk uppernya sendiri, ini kayak mesh sih. Tapi kalau informasi dari boxnya, meshnya tuh 30%an, sintetisnya 63an ya tadi ya. Cuman kok gue merasa ini lebih, bahan meshnya lebih, komposisinya lebih besar gitu daripada sintetis. Bahkan sintetisnya menurut gue kurang sih. Oke, dari upper. Terus di sini tertera logo New Balance besar, dan ini karet, dilapisi karet ya.
Ini karet. Nah ini udah mes lagi. Sini juga karet. Oke sih, simple banget sih. Ini oke, upper itu aja sih, tidak ada yang apa namanya apa sih namanya yang sesuatu yang banyak motif, enggak. Jadi ya cuman mes, terus dilapisi karet, terus sampai sini mes lagi dengan dilapisi busa spoon. Oke, lanjut ke midsole. Nah ini midsole menurut gua ini cukup keras sih. Kalau gua baca sih midsole-nya karet ya. Beda sama Adidas dengan teknologi cloud foam ataupun punya Skechers yang empuk. Jadi gue butuh tenaga effort yang besar sih buat bisa neken midsole ini. Oke, desain midsole seperti ini, dan di sini tertulis Rev Light. Ya, kalian bisa lihat ya. Oke, untuk outsole. Oh iya, ini murni karet sih, makanya dia keras ya. Outsole sendiri hanya ada di bagian depan sama bagian belakang. Kurang lebih bagian depannya penampakannya seperti ini. Yang belakang ada logo NB, New Balance. Simple banget. Oke, lanjut kita ke lidah sepatu. Nah, lidah sepatunya sendiri sih tipis ya kan ya, dia nggak tebal. Terus di sini juga tertera logo New Balance 24. Jahitannya juga rapi. Dan di sini logo tag sepatunya ya, Made in China. Di sini ada barcode-nya, sini ada logo New Balance ya. Oke, lanjut ke insole. Nah, ini kurang lebih penampakan insole-nya. Oke, ini stiker ya. Oh bukan, ini bukan stiker. Ini kayak semacam tag gitu ya. Kayak saya pegang. Tapi dia tuh hologram dia. Nah tuh lihat ya. Kalau kena sinar tuh dia memantulkan sinarnya ya. Terus di sini juga tertera NB Convert Insert New Balance. Kita cek insole-nya. Oke, insole-nya juga tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis juga ya, sedang menurut saya sih. Ini dia kalau kena cahaya tuh memantulkan gitu. Oke sih, kalau review pemakaiannya sih gue juga kurang tahu. Karena ini sebenarnya kawan lama yang memesan sepatu dari sepatu original di bawah budget 300.000, dan gue dapet sini cukup murah sih. Karena gue nggak tahu harga retailnya berapa, cuman ini gue jual ke temen gue itu 285.000.
Kalau buat cek di OL Shop itu masih di atas 450-an, 450 sampai 500. Cukup beruntung sih teman gue bisa dapat sepatu ini original band eBay resmi dengan harga 285.000. Ya itu kepuasan gue sih, bisa ngejual selain ya namanya bisnis, selain mencari keuntungan, prinsip gue juga gimana caranya orang-orang tuh bisa cari sepatu murah tapi original gitu. Oke, kesimpulannya desainnya cukup baik, keren, dan kekurangannya menurut gue midsole-nya sih agak keras ya. Cuman gue nggak tahu pemakaiannya empuk atau enggak, mungkin dia si pabriknya itu membuat insole khusus agar pemakaiannya empuk kali ya. Terus untuk peruntukan sepatunya di sini juga tidak tertera apakah untuk running atau untuk tenis atau apapun itu, gue juga kurang tahu. Kayaknya sih kalau model midsole-nya sih kayaknya sepatu running sih. Oke kawan-kawan, jadi itu ya. Sayangnya gue cuman dapat sepatu ini satu size dengan harga yang cukup murah, dan gue hunting-hunting udah nggak ada lagi sih dengan harga 285.000. Gue cek di OL Shop dan tanya teman-teman yang mana Just Tip Sport Station juga ini sih masih di atas range 450 sampai 500. Oke, itu aja gue tutup video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe video gue, like dan komen, dan jangan lupa juga follow IG gue. Nanti gue cantumkan di link kolom deskripsi. Oke, gue tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.